Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana cara menguji regresi linear berganda dengan SPSS. Tentunya materi kali ini merupakan salah satu materi pertemuan ke-17 dalam mata kuliah Statistik 2. Baik, kita mulai saja. Di sini kita punya contoh kasus ya, yaitu judulnya pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Net Global Indo. Nah, langkah-langkah dalam menguji regresi linear berganda menggunakan SPSS sebagai berikut. Ya, silakan diikuti ya. Di sini kita punya data 10 responden ya, X1, X2 dan Y. X1 variabel independen lingkungan kerja, X2 disiplin kerja, dan Y ini adalah kinerja karyawan. Variabel-variabel ini kita copy ya. Kemudian kita paste ke dalam SPSS, yaitu di bagian data view ya. Data view kita paste di sini. Setelah dipaste seperti ini, kita masuk ke variabel view. Di variabel view ini kita tulis name. Ini yang pertama adalah X1 ya. X1. Yang kedua adalah X2 dan yang ketiga adalah Y. Untuk label di sini isikan lingkungan kerja ya. Lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ini adalah disiplin kerja ya. Disiplin kerja. Kemudian untuk Y itu diisi dengan kinerja karyawan. Setelah variabel view ini diisi ya, langkah selanjutnya yaitu klik analise, kemudian regression, selanjutnya adalah linear. Lingkungan kerja pindahkan ke variabel independen, disiplin kerja ke independen, dan kinerja karyawan ke dependen. Selanjutnya klik OK. Hasil regresi linear berganda yaitu diambil dari output koefisien yang ini ya. Ini kita copy, kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Nah, ini adalah hasil dari regresi linear berganda dengan menggunakan perhitungan SPSS. Kita bisa lihat di sini bahwa hasil hitungan SPSS dengan menggunakan cara manual itu sama, di mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 12,905 plus 0,040 X1 plus 0,67 X2. Yang ini ya. Jadi diambilnya dari nilai B. Ini adalah interprestasinya, yaitu konstanta sebesar 12,905. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen yaitu lingkungan kerja dan disiplin kerja dianggap konstan ya, maka kinerja pegawai PT Net Global Indo akan positif. Kemudian variabel lingkungan kerja mempunyai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,284. Ini salah ya. Ini 0,040 ya. Maka dengan adanya peningkatan lingkungan kerja akan semakin meningkatkan kinerja pegawai PT Net Global Indo sebesar 0,040 dengan asumsi variabel disiplin kerja dalam keadaan konstan. Selanjutnya, variabel disiplin kerja mempunyai koefisien regresi sebesar 0,670. Ini dari sini ya, 0,670. Maka dengan adanya peningkatan disiplin kerja akan semakin meningkatkan kinerja pegawai PT Net Global Indo sebesar 0,670 dengan asumsi variabel lingkungan kerja dalam keadaan konstan. Ini cara mengerjakan regresi linear berganda. Cukup mudah ya. Lanjut, kita masuk ke pertemuan 18, yaitu mengenai tentang
korelasi, ya. Korelasi berganda. Jadi ada parsial, ada berganda. Korelasi digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel. Ya, bisa hubungannya itu sangat rendah, bisa juga sangat kuat. Nah, kita di sini mau coba ya menggunakan soal yang tadi ya, yang ini. Nah, yang ini ya, yang pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Kita pengen tahu ya, bagaimana tingkat hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, bagaimana tingkat hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan bagaimana tingkat hubungan secara simultan ya, yaitu lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, kita masuk ke SPSS yang tadi ya, caranya yaitu klik analise, klik korelasi, klik bivariat. Nah, kita mau mengetahui bagaimana tingkat kekuatan hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, maka kinerja karyawannya dipindahkan ke kolom variabel. Selanjutnya, lingkungan kerja juga dipindahkan ke kolom variabel. Kemudian, klik OK. Ini adalah hasil dari perhitungan koefisien korelasi menggunakan SPSS. Ini kita copy ya, kita masukkan di sini untuk diinterpretasikan. Ya. Oke, nah ini kita coba paste di sini ya. Kita paste di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai korelasi ya sebesar 0,450. Ini dia masuk kategori 0,40 sampai dengan 0,599. Ini artinya bahwa lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki tingkat hubungan yang cukup kuat ya. Baik, kita lanjut ke variabel berikutnya, yaitu variabel disiplin. Caranya sama, yaitu klik analise, klik korelasi, klik bivariat. Lingkungan kerja pindahkan ke sini ya, ke kolom sebelumnya. Kita masukkan variabel disiplin kerja. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil korelasi disiplin kerja. Kemudian kita coba menginterpretasikan hasil nilai korelasi tersebut ya. Bagaimana tingkat kekuatan hubungannya. Nah, nilai korelasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 0,575. Nilai ini kalau kita lihat di interval, dia masuk kategori 0,40 sampai 0,599. Artinya bahwa tingkat hubungan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan memiliki tingkat hubungan yang sedang atau cukup kuat ya, karena dia masuk kategori 0,40 sampai 0,599. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menguji bagaimana tingkat hubungan kedua antar variabel tersebut atau secara simultan. Caranya bagaimana? Yaitu klik analise, klik regression ya. Klik linier, ini kita yang tadi itu data yang tadi masih ada. Di sini lingkungan kerja dan disiplin kerja di independen, dependennya kinerja karyawan. Klik OK. Nah, untuk uji korelasi secara simultan, ambilnya di model summary yang ini. Ya, ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, nilai korelasi secara simultan diambil dari nilai R ya. Diambil dari nilai R. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai R sebesar 0,576 ya. Ini artinya bahwa secara simultan tingkat hubungan antara lingkungan kerja dan disiplin kerja memiliki tingkat hubungan yang cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Karena nilai korelasi sebesar 0,576 ini kalau kita lihat di sini di tabel interpretasi dia masuk kategori 0,40 sampai 0,599. Jadi tingkat hubungan secara simultannya itu cukup kuat. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga
bermanfaat. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.